Kira-kira dong lo. Lu mau cari gare-gare? Atau mau dapat bagian kayak laki lo? Hah? Batau? Muka badak? Hei, benar-benar berani? Hah? Ya? Apa banting? Bagaimana itu lo kira aja? Nah lu bagaimana? Ayo dorong dong yang benar. Ini gua dorong. Kau jadi bini, mesti bisa ngimbangin. Kalau laki sableng, bini jangan gendeng. Halo semua, kembali lagi di Layar Jadul. Untuk kalian semua, semoga selalu diberikan kesehatan serta dilimpahkan rezeki yang banyak serta berkah ya. Kali ini, saya akan membawakan alur cerita sebuah film jenaka yang berjudul Musuh Bebuyutan. Film ini dirilis pada tahun 1974 yang disutradarai oleh Syamsul Fuad dan dibintangi oleh Bunyamin S yang berperan sebagai Jaim dan Mansur Shah yang berperan sebagai Rais. Nah, dikisahkan Jaim dan Rais ini selalu ribut, tidak mengenal tempat, waktu, dan sebagainya. Begitu juga dengan istri-istri mereka, sama gilanya. Nah, penasaran bagaimana kejenakaan dan keseruan film ini? Langsung aja yuk, kita puterin alur ceritanya. Awal film, kita diperlihatkan Jaim dan Rais yang baru pulang kerja dan mendapatkan gajian. Namun, Jaim menggerutu, sebab gajinya sisa sedikit lantaran habis terpotong oleh kasbonnya. Sementara Rais hanya bisa menasehati Jaim agar kedepannya lebih bisa mengontrol keuangannya. Jaim dan Rais ini adalah teman baik yang hidup bertetangga di sebuah desa. Keesokan harinya, di desa mereka tengah ada perayaan 17 Agustusan. Semua warga desa pun turut meramaikan yang diketuai oleh Pak RT. Tiba saat perlombaan anak-anak, anak Jaim dan Rais pun turut serta. Namun, di sini Jaim merasa anak Rais curang dalam perlombaan. Terjadilah cekcok antara Jaim dan Rais. Dan disinilah awal mula perseteruan mereka hingga akhirnya menjadi musuh bebuyutan. Mulai saat ini, detik ini, kita nggak usah berteman. Gua juga ada enak lihat tampang lo. Kita bermusuhan sampai bebuyutan. Malam hari, di kediaman Pak RT tengah ada tahlilan istri Pak RT yang ke-100 hari. Acara tersebut pun turut dihadiri Jaim dan Rais. Dan di sini, siapa sangka di acara tersebut, mereka berdua pun melanjutkan perseteruannya dengan berebutan makanan. Dan hal itu membuat Pak RT gusar dan malu dengan kelakuan Jaim dan Rais. Keesokan harinya, terlihat istri Jaim dan istri Rais tengah menyapu halaman rumah mereka. Namun, bukannya saling bertegur sapa layaknya hidup bertetangga, mereka berdua justru sama gilanya dengan suami-suami mereka. Mereka justru saling berkelahi satu sama lain. Hal itu pun didengar oleh Rais yang tengah tertidur dan Jaim yang tengah mandi. Namun bukan mendamaikan istri-istrinya, mereka berdua juga turut berkelahi satu sama lain. Dan terjadilah perkelahian sengit antara dua keluarga ini. Pak RT yang tengah melintas tidak sengaja melihat kejadian itu yang lantas langsung menghampiri mereka. Pak RT yang sudah muak dan kesal pun mendamaikan serta menasihati mereka agar tidak selalu berseteru dan bisa hidup damai satu sama lainnya. Kau jadi bini, mesti bisa ngimbangin. Kalau laki sableng, bini jangan gendeng. Jadi runyam. Singkat cerita, sebab terlalu sering berseteru, Jaim dan Rais pun dipecat dari tempat pekerjaan mereka. Sebab perseteruannya itu banyak melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan tempat mereka bekerja. Dibarengi dengan dipecatnya mereka, berbagai masalah di hidup mereka pun juga ikut timbul, dari kontrakan rumah yang belum terbayar hingga cicilan kredit yang macet. Akhirnya, Jaim beralih profesi menjadi tukang rujak keliling. Namun itu pun tidak bertahan lama, sebab banyak kendala yang dia alami. Dari alut tumbukannya yang dicuri seorang anak, hingga ia dimarahi oleh seorang pembelinya. Dan di tempat lain, istri Rais pun menjadi seorang penjual jamu keliling, sementara Rais masih menganggur di rumahnya. Bikinnya bagaimana? Ditumbuk, diulek, diubek-ubek. Beberapa waktu kemudian, perseteruan Jaim dan Rais pun berlanjut. Sebab anak-anak mereka yang tengah bermain bersama, namun layaknya anak-anak, pasti ada saja tingkahnya yang membuat salah satu dari mereka menangis. Hal itu pun ditanggap serius oleh orang tua mereka, yaitu Jaim dan Rais. Yang akhirnya, terjadilah lagi perkelahian hebat yang melibatkan keduanya. Nah, istri-istri mereka kali ini hanya bisa berteriak minta tolong. Sebab, kali ini Jaim dan Rais saling membawa senjata tajam. Mendengar teriakan minta tolong, Pak RT dan para warga pun datang menghampiri lokasi.
Pak RT yang sudah sangat heran dan bosan dengan tingkah Jaim dan Rais, kali ini meminta agar mereka untuk datang ke kediaman Pak RT sebab ada hal yang ingin disampaikan oleh Pak RT. Di kediaman Pak RT, seperti sebelumnya, Pak RT hanya bisa memberikan nasihat kepada mereka dan mengatakan jika terjadi lagi perkelahian antara mereka, Pak RT akan melakukan tindakan tegas. Mereka pun saling bermaaf-maafan dan berjabat tangan walau sekedar saja. Jaim dan istrinya yang masih tinggal di tempat Pak RT, sementara Rais dan istrinya pulang lebih dahulu. Di sini Pak RT mengobrol dengan Jaim dan menawarkan Jaim pekerjaan sebagai kenek truk dari supir kenalan Pak RT. Dan tanpa pikir panjang, Jaim pun menerima pekerjaan itu. Singkatnya, Jaim pun bekerja sebagai kenek truk dan mendapatkan tugas pertamanya, yaitu mengantar pesanan tumpukan tepung ke sebuah gudang tepung. Berangkatlah Jaim mengantar pesanan tersebut. Saya jadi kenek truk, nangkring ngepercis kunyuk. Sesampainya di gudang pengantaran, tidak disangka, ternyata Rais saat ini bekerja di gudang tepung tersebut. Jaim yang melihat Rais akhirnya kembali berulah. Iseng kepada Rais, Jaim melempar sekarung tepung ke tubuh Rais yang membuat Rais tersungkur. Betapa kagetnya Rais, ternyata yang melakukan hal itu adalah Jaim. Dan di sini, mereka bukannya mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian sebelumnya, mereka justru kembali berulah dengan berkelahi di gudang tepung tersebut, yang menyebabkan tepung berhamburan berantakan sehingga semua menjadi kacau. Dan akibat dari kejadian itu, sudah bisa kita tebak, mereka berdua kembali dipecat dari tempat kerja mereka masing-masing. Akhirnya, mereka berdua pun sedikit tersadar serta saling introspeksi diri di rumah mereka masing-masing. Namun, hal tak terduga pun kembali terjadi. Memang benar-benar tidak ada kapoknya, mereka pun kembali berkelahi. Kali ini cukup parah, sebab sampai mengakibatkan rumah kontrakan mereka yang memang berdempetan pun hancur hangus terbakar. Namun, masih beruntung tidak ada korban jiwa dari kejadian ini. Dua keluarga ini pun kembali disidang oleh Pak RT, dan sesuai dengan peringatan Pak RT sebelumnya dan desakan dari para warga, akhirnya dua keluarga ini pun diharuskan pindah dari desa tersebut. Dan Pak RT yang kebetulan menjadi salah satu panitia transmigrasi ke Lampung memberikan kuota yang tersedia untuk dua keluarga ini untuk bertransmigrasi. Dan di tempat transmigrasi nanti, mereka akan diberikan fasilitas berupa tanah dan lapangan pekerjaan. Jaim dan Rais pun setuju akan hal itu. Keesokan harinya, berangkatlah mereka untuk bertransmigrasi ke Lampung. Namun baru sampai di kapal laut, lagi, Jaim dan Rais kembali berulah dan berkelahi di atas kapal laut tersebut. Begitu juga dengan istri-istri mereka. Hal itu pun menjadi tontonan halayak ramai. Sampai akhirnya, di tengah perkelahian mereka, Jaim dan Rais terjatuh di sebuah jaring raksasa. Dan tanpa pikir panjang, Pak RT yang sudah muak langsung mengangkat jaring raksasa tersebut dan lantas menggantung Jaim dan Rais di atas kapal laut tersebut. Dan film pun sekian. Begitulah kurang lebih alur cerita dari film Musuh Bebuyutan ini, yang dimana diisi dengan kekonyolan dari tingkah laku Jaim dan Rais. Semoga bisa menjadi hiburan buat kalian ya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya izin undur diri dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya. Rame-rame, la 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 la, biar mereka asal kerja.